Dinasti Abbasiyah yang berkuasa selama kurang lebih 6 abad pada tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi, didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, seorang jenderal muslim yang berasal dari Khurasan, Persia. Gerakan-gerakan perlawanan untuk melawan kekuasaan dinasti Bani Umayyah sebenarnya sudah dilakukan sejak masa-masa awal pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Hanya saja, gerakan tersebut selalu digagalkan oleh kekuatan militer Bani Umayyah, sehingga gerakan-gerakan kelompok penentang tidak dapat melancarkan serangannya secara kuat. Tapi di masa-masa akhir pemerintahan dinasti Bani Umayyah, gerakan tersebut semakin menguat seiring banyaknya protes dari masyarakat yang merasa tidak puas atas kinerja dan berbagai kebijakan pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Gerakan ini menemukan momentumnya ketika para tokoh Bani Hashim melancarkan serangannya. Para tokoh tersebut antara lain Muhammad bin Ali, salah seorang keluarga Abbas yang menjadikan kota Kufah sebagai pusat kegiatan perlawanan. Gerakan Muhammad Ali mendapat dukungan dari kelompok Mawali yang selalu ditempatkan sebagai masyarakat kelas 2. Selain itu, dukungan kuat dari kelompok Syiah yang menuntut hak mereka atas kekuasaan yang pernah dirampas oleh dinasti Bani Umayyah. Akhirnya, pada tahun 132 Hijriah, Marwan bin Muhammad dapat dikalahkan dan akhirnya tewas mengenaskan di Fustat, Mesir pada tahun 132 Hijriah. Sejak itu, secara resmi dinasti Abbasiyah mulai berdiri. Di antara 37 khalifah Bani Abbasiyah, ada beberapa khalifah yang berhasil membawa dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaannya. Yang pertama, Abu Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah. Abu Abbas adalah pendiri dinasti Abbasiyah. Ia merupakan sosok pemimpin yang tegas. Ia pula yang mematahkan kekuasaan dinasti Umayyah yang didirikan Muawiyah pada masa 721 sampai 750 Masehi. Ia mengonsolidasikan berbagai kekuatan untuk kejayaan dinasti Abbasiyah. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur pemimpin dinasti Abbasiyah selama 25 tahun. Dari tahun 750 sampai 775 Masehi. Ia adalah saudara Abu Abbas. Selama pemerintahannya, ia mendirikan ibu kota baru dengan istananya bernama Madinat As-Salam yang kemudian bernama Baghdad. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil memunculkan giroh dunia muslim terhadap ilmu pengetahuan. Pada zamannya telah tumbuh karya sastra. Selanjutnya Harun Ar-Rasyid. Kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncaknya, the Golden Age of Islam. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, ia adalah khalifah kelima yang memerintahkan dari tahun 786 sampai 809 Masehi. Ia mendirikan Bait Al-Hikmah, sebuah perpustakaan terbesar pada zamannya. Banyak sarjana muslim dan barat yang belajar di kota Baghdad. Beberapa proyek besar yang dihasilkan selama pemerintahannya adalah keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat, pembangunan kota Baghdad, pembangunan sejumlah tempat ibadah, sarana pendidikan, hingga pendirian Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah ini berfungsi sebagai perpustakaan dan tempat penerjemahan karya-karya intelektual Persia dan Yunani. Al-Mansur Al-Ma'mun Ar-Rasyid. Khalifah Al-Ma'mun adalah anak dari Harun Ar-Rasyid. Ia memerintah dinasti Abbasiyah setelah saudaranya Al-Amin dari tahun 813 sampai 833 Masehi. Al-Ma'mun merupakan khalifah yang ketujuh.
Al-Mu'tasim sebagai khalifah Bani Abbasiyah yang memerintah pada tahun 833 sampai 842 Masehi. Ia berhasil menumbuhkan minat para pelajar muslim dan barat untuk mendalami ilmu pengetahuan di kota Baghdad. Pada masa inilah lahir seorang ahli matematika muslim terkenal, yakni Al-Kindi. Sepeninggal Al-Mu'tasim, secara perlahan-lahan kejayaan Bani Abbasiyah mulai menurun. Hal ini disebabkan oleh pergolakan politik. Tak heran bila kemudian lahir dinasti Buwayhi, Mamluk, dan Seljuk. Para pakar sepakat bahwa masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dibagi ke dalam 5 tahap atau fase, mulai dari kelahiran hingga kelemahannya pemerintahan Islam terbesar ini. Fase pertama yaitu fase pembentukan. Fase ini berlangsung pada tahun 132 sampai 232 Hijriah. Pada fase ini berlangsung dari khalifah pertama hingga khalifah ke-9 dari dinasti Abbasiyah, Abu Abbas As-Saffah, pendiri sekaligus peletak fondasi yang kuat dari kerajaan Islam ini. Fase kedua yaitu fase asimilasi. Fase ini berlangsung antara 232 sampai 334 Hijriah. Pada fase ini terjadi masa kepemimpinan Al-Mutawakkil yang ditandai dengan pengaruh kekuasaan pertama Turki. Pada fase ketiga yaitu munculnya kekuatan tandingan. Fase ini berlangsung antara 334 sampai 447 Hijriah yang ditandai dengan pengaruh dinasti Buwayhi atau dikenal sebagai pengaruh Persia kedua. Pengaruh Persia pertama terjadi pada awal pendirian dinasti Abbasiyah. Pada masa ini pula kekuatan Islam seperti Fatimiyah di Mesir, Idrisi di Maroko, Sabaktakim di India menyatakan merdeka dan lepas dari kungkungan Abbasiyah. Fase keempat yaitu Perang Salib. Fase ini berlangsung antara 447 sampai 590 Hijriah dan seiring disebut sebagai munculnya pengaruh Turki kedua dengan munculnya Bani Seljuk yang menyaingi Abbasiyah di Baghdad. Fase ini berlangsung antara 447 sampai 590 Hijriah dan seiring disebut sebagai munculnya pengaruh Turki kedua dengan munculnya Bani Seljuk yang menyaingi Abbasiyah di Baghdad sekaligus Umayyah kedua di Andalus. Pada masa ini dinasti Fatimiyah di Mesir dengan tokoh Salahuddin Al-Ayyubi telah mengalami konflik dengan para Salibis terkait penguasaan Palestina. Fase yang terakhir atau yang kelima yaitu fase kemunduran. Fase ini terjadi antara tahun 590 sampai 656 Hijriah, di mana perang salib sudah mulai memporak-porandakan kekuatan Islam. Dan puncaknya pada tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol yang di bawah pimpinan Genghis Khan berhasil mencapai Baghdad dan menaklukkan kota tersebut.